سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Tetapi ada hal yang perlu digarisbawahi, hadirnya syaitan yang berusaha untuk mengganggu manusia semasa hidupnya, yang secara umumnya kalau manusia itu pasti akan digoda oleh syaitan, terutama dari qarinnya, pendamping dari sisi kiri tubuhnya, yang Nabi SAW mengatakan kalian semuanya dalam hadis sahih, kalian semua memiliki qarin dari syaitan yang dia berusaha terus menyimpangkan dari jalan yang benar. Kalau bukan membuat malas atau mengurangi kadar pahala dari ibadah, maka dia membuat seseorang meninggalkannya. Puncaknya tentu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda juga punya qarin? Kata Nabi SAW, iya, saya juga punya. Tetapi Allah telah memberinya petunjuk sehingga dia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Berarti memang ada syaitan yang mendampingi kita. Dan makna hadis ini adalah sepanjang kita hidup dan selama ruh belum keluar berarti kita masih hidup, ya. Berarti memang syaitan menggoda kita. Tetapi bukan seperti yang disebutkan dalam lafaz tadi ini. Menjelma jadi ayah, menjelma jadi ibu, yang satu aja agama Nasrani, yang satu aja agama Yahudi. Bukan seperti itu. Tetapi seperti kalau kita lagi hidup, masih hidup sekarang, bagaimana sih syaitan menggoda kita? Misal, syaitan membisikkan untuk berbohong, membisikkan untuk zina, membisikkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama atau malas dalam ibadah. Maka sebagian ulama mengatakan kemungkinan syaitan pada saat menjelang mati, misal mengatakan tidak masalah, kamu kan muslim, tidak usah syahadat sebelum meninggal. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Tapi untuk menjelma menjadi manusia, maka itu lebih kuat pendapat mengatakan tidak ada. Dan ini dirincikan tentunya oleh para ulama. Dan kita lanjutkan di bawahnya. Kata beliau, dan sesungguhnya ketika nyawa telah berada di tenggorokan dan nafas menyesak ke atas, maka datanglah berbagai cobaan dan ujian. Hal itu karena sebelumnya iblis mengirim para pembantunya khusus kepada orang ini. Dia suruh dan tugasi mereka untuk menemaninya. Pada saat itu mereka mengerumuni orang yang sedang dalam sakaratil maut. Mereka menjelma di hadapannya dalam wujud seperti orang-orang yang telah mati mendahulunya, yaitu para kekasih dan orang-orang yang dicintainya, yang selama di dunia dulu sangat menginginkan kebaikan, seperti ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan teman-teman dekatnya. Mereka seolah-olah menasehatinya, kamu baru akan mati hai fulan, sedangkan kami telah mendahuluimu. Maka matilah kamu dalam keadaan Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu tetap teguh imannya dan menolak ajakan mereka, maka datanglah yang lain seraya berkata, matilah kamu dalam keadaan agama Nasrani. Dan agama Nasrani adalah agama Al-Masih. Dan dengan adanya agama Nasrani, Allah telah menghapus agama Musa. Begitulah mereka menyebutkan akidah tiap-tiap agama. Dan ini teman-teman sekalian, ulama coba menggabungkan antara riwayat yang lemah tadi dengan riwayat yang sahih yang berhubungan dengan masalah adanya qarin. Bisa saja dia atau syaitan ini membisikkan, ya, dalam bentuk bisikan-bisikan seperti nasihat, itu betul. Artinya bisa seperti nasihat, seakan-akan dia menasihati kita. Gak apa-apalah kamu sholat di rumah aja, gak usah di masjid karena hujan atau mungkin kejauhan, ya. Atau tidak apa-apa tunda aja sholat, nanti kan waktunya masih panjang. Bisikan umum. Maka dia melalaikan seperti itu. Dia melalaikan seperti itu. Bisa jadi dia membisikkan tapi bukan menjelma. Mengatakan misalnya ada agama Nasrani, bukan mustahil. Ya mungkin itu baik. Bagaimana kalau kau meninggal dalam keadaan agama Nasrani? Seperti misal, seseorang di antara kita berteman dekat dengan orang-orang Nasrani. Atau kita tinggal di wilayah non-muslim, ya. Misal tinggal di Amerika, tinggal di Australia, umumnya orang non-muslim. Pada saat kita berbaur dengan mereka, melihat gereja mereka, mereka keluar dengan tersenyum misalnya dari situ, syaitan bisa bisikin kita, mungkin agamanya itu benar kali ya. Seperti itulah ya. Mungkin agamanya itu benar, buktinya mereka senyum-senyum, ya. Mereka nyanyi-nyanyi, mereka punya gereja bangunannya bagus gitu kan. Itu kan terlintas di benak kita. Apa saja yang berusaha untuk menyimpangkan manusia seperti itu.
Tapi kalau untuk menjelma, ini lebih kuat pendapat mengatakan tidak ada sama sekali. Sebagaimana kita semasa hidup sekarang, kalau syaitan mau kita misalnya tidak sholat, dia nggak menjelma jadi orang menghalangi kita di pintu masjid untuk sholat misalnya. Jadi nggak seperti itu. Tapi kalau digabungkan semuanya, bukan mustahil ada bisikan mengatakan agama Nasrani itu bagus. Mungkin bisa terjadi, ya. Atau mungkin dia mengingatkan kita punya sebuah kenangan, mungkin pernah lewat di sebuah gereja bangunannya mewah, terus terlintas di benak kita. Sebagaimana kita kalau hidup sekarang ini, kita bisa dimimpikan oleh syaitan untuk masuk ke gereja, bisa. Syaitan bisa memimpikan kita berzina, syaitan bisa memimpikan kita membunuh orang, syaitan bisa memimpikan kita terbang, banyak hal yang bisa terjadi. Tapi itu hanya sebatas itu saja, hanya sebatas itu. Tapi kalau seperti lafaz ini apa adanya, dia akan menjelma jadi ayah, jadi ibu, kemudian dia menyuruh untuk masuk agama ini, agama itu, maka itu lebih cenderung pendapat ulama mengatakan tidak ada. Tapi bisikan-bisikan iya. Sebagaimana kita hidup bisa kita rasakan bisikan tersebut. Dan sebab diperintahkannya kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, justru karena banyaknya was-was itu. Was-wasnya macam-macam gitu. Semua yang membuat kita lalai dari agama, perintah Allah, atau memudah-mudahkan untuk melakukan pelanggaran dari syaitan. Semuanya. Tadi kayak tunda sholat, tidak usah puasa dulu, apalah ya, sehingga kita lalai, maka itu berarti dari syaitan. Ya, dari syaitan. Dan setiap kali Bapak Ibu ingin melakukan satu ibadah, ketahuilah, ibadah itu memang diikuti dengan makarih. Makarih itu sesuatu yang kita tidak suka. Nah, manusia memang gitu. Lagi duduk pagi, oh ada zikir pagi. Ada sholat duha. Memang kita butuh lowongin waktu. Malam lagi tidur, kita bangun. Kita lagi enak-enak duduk, ada orang miskin lewat minta duit. Kita kasih. Sesuatu yang tidak disuka, dan memang itu surga dihiasi dengan itu. Makanya dalam hadis Bukhari dikatakan surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Neraka diikuti dengan hawa nafsu. Apa saja kita bisa lakukan kalau untuk masuk neraka. Kalau masuk surga tidak ada pengawasannya, gitu kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasempurnaannya membuat kita merasakan kenikmatan dalam ibadah. Kalau kita malah nikmati sholat misalnya, sudahlah saya mau sholat, saya uduk sholat, nikmatin bacaannya, jadi enak. Ya. Jadi syaitan cuma bisa sebatas itu saja. Waktu iblis berkata kepada Allah, saya akan datangi mereka dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang mereka, gitu kan? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak punya kemampuan terhadap hamba-hambaku yang ikhlas. Itu ayat Al-Quran. Berarti syaitan tidak punya kemampuan. Apalagi kalau dasarnya kita bertekad, berazam untuk ibadah. Saya mau sholat sekarang, saya mau wudu. Syaitan bisikin nanti aja di rumah, nanti enggak, saya mau sholat sekarang. Selesai, dia nggak bisa buat apa-apa. Jadi sebatas itu. Begitu juga pada saat orang mau meninggal, mungkin terlintas banyak hal-hal di benaknya, tapi dia bisa menepisnya dengan tetap mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah. Dan ketika itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang dia kehendaki kesesatannya, dan itu makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka pada berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Maksudnya adalah jangan palingkan hati kami ketika kami menghadapi maut, padahal sebelumnya engkau telah memberi hidayah kepada kami sekian lamanya. Kalau ayat ini memang Al-Imran ayat 8, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu ini bisa terjadi di masa hidup, bisa terjadi di masa kematian. Allah Subhanahu wa taala memang menyesatkan orang yang dasarnya meninggal dalam keadaan kufur, sehingga mereka tidak mengucapkan syahadat karena Allah SWT tahu. Seperti kasus Fir'aun pada saat mau tenggelam, maka dia tidak bisa mengucapkan nama Allah. Dia mengatakan amantu billadzi amana bihi banu Israel. Aku mau beriman kepada apa yang telah diimani oleh Bani Israel. Nggak bisa sebutin nama Allah. Maka itu makna daripada Al-Imran ini.
Kalau dasarnya meninggal dalam keadaan kufur, maka Allah SWT akan menyimpangkan dia sehingga dia tidak menyebutkan kalimat-kalimat kebenaran tersebut. Tapi kalau orang semasa hidupnya sudah melakukan kebaikan, Allah SWT akan menjaganya. Makanya pada orang-orang beriman, banyak kan orang sebelum kita kayak orang mati syahid di medan perang, ya. Mereka dengan semangat, mereka mau mati di jalan Allah SWT. Dan syaitan tidak bisa buat apa-apa pada saat itu. Syaitan cuma menanamkan rasa takut, tidak usahlah jihad. Seperti dalam hadis misalnya, kata Nabi SAW, siapa yang mau jihad, maka syaitan akan membisikkan padanya, kalau engkau mati, istrimu akan nikah sama laki-laki lain. Syaitan menyentuh kecemburuannya, gitu kan, supaya nggak jihad. Tapi dia lawan. Dia pun berjihad sampai dia mati syahid, gitu kan. Seseorang yang terkadang mau sholat, lalu dia syaitan mengatakan, sudahlah, tunda aja dulu. Tapi dia lawan. Mau sedekah, lalu syaitan bisikan, nanti aja, nanti kamu lebih butuh. Lalu dia lawan. Siapa yang mengerjakan itu semua, maka dia pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Berarti memang syaitan membisik-bisikan saja, tapi bisa ditolak. Ya, seperti itulah. Kata beliau, jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan pada orang itu, maka datanglah kepadanya rahmat Allah. Ada yang mengatakan yang dimaksud rahmat di sini adalah Jibril alaihissalam. Dia datang lalu mengusir syaitan-syaitan itu dari sisi orang yang mau meninggal. Jibril menghapus kecemburutan dari wajah orang itu, sehingga dia mati tampak sambil tersenyum, tanpa disangsikan lagi. Kebanyakan orang yang tampak tersenyum pada saat kematian adalah karena senang dengan hadirnya malaikat pembawa kabar gembira itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Hai fulan, tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Jibril dan mereka adalah syaitan-syaitan musuhmu. Maka matilah kamu dalam keadaan yang lurus, agama yang lurus dan syariat yang agung." Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi manusia selain hadirnya malaikat Jibril tersebut, dan itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di atas, "Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya engkau maha pemberi karunia." Jadi ayat tadi Ali Imran ayat 8, ya Allah janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Kata Imam Qurtubi, karena beliau memang ahli tafsir, ini maknanya condong kepada kesesatan di saat kematian, ikuti bisikan syaitan. Dan makna karuniakan kami rahmat dari sisimu, maksudnya datangkan malaikat yang meluruskan kesalahan-kesalahan kami. Tapi ini semua, Bapak Ibu sekalian, makna tafsir, ijtihad, bukan sesuai dengan dalil syar'i, tapi jabaran. Ya. Jadi tentang datangnya Jibril alaihissalam pun untuk setiap orang kita, ini juga dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT betul mengutus malaikat kepada setiap mukmin yang akan meninggal, tetapi tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis kalau itu Jibril alaihissalam. Apalagi Jibril memang pimpinan para malaikat dan dia bertugas membawa wahyu. Tetapi umumnya malaikat iya. Ya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan riwayat yang berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang rindu bertemu Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat kepikiran dengan masalah riwayat ini. Akhirnya Nabi SAW waktu masuk ke dalam rumah, temukan Aisyah lagi menangis radhiyallahu anha. Ditanya, kenapa kau nangis ya Aisyah? Ya Rasulullah, hadis Anda membebani kami. Anda bilang siapa yang ingin bertemu dengan Allah rindu, maka Allah rindu bertemu dengannya. Yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Apakah kalau kami takut mati, khawatir kalau kami mati atau menghadapi kematian, berarti kami benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Seseorang di antara kalian, mukmin dan mukminah, kalau mau meninggal dunia, kalau sudah pasti dia ahli surga insya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk ini, maka akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat sebelum malaikat maut mencabut ruhnya. Lalu berkata kepadanya, inilah amal-amal solehmu yang diterima. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini segala macam. Dan gara-gara ini semua, kamu akan masuk ke surga, diperlihatkan tempatnya di surga. Maka dia pun rindu ingin bertemu dengan Allah. Mau segera mati, supaya masuk ke surganya. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang fasik, ahli maksiat, tidak bertaubat kepada Allah SWT semasa hidup, kalau muslim, dan orang kafir, maka akan datang kepadanya sosok malaikat yang memperlihatkan dosa-dosanya. Ini ribamu, ini bohongmu, ini zinamu, ini segala macam. Kemudian diperlihatkanlah tempatnya di neraka. Ini tempat kamu gara-gara kamu berbuat semua ini. Akhirnya dia pun benci bertemu dengan Allah, takut. Maka Allah pun benci bertemu dengannya.
Ini semakna dengan apa yang kita jabarkan tadi. Kemudian dikatakan sesudah itu dicabutlah nyawa orang itu dalam satu hentakan sebagaimana yang telah kami terangkan lebih lanjut nantinya, atau akan kami terangkan lebih lanjut nantinya. Ada riwayat berhubungan dengan itu. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal salah satu ulama dari 4 imam madhab ya. Ini anaknya Abdullah mengatakan, aku menghadiri kematian ayahku Ahmad. Di waktu itu tanganku memegang secari kain untuk mengikat janggutnya. Tiba-tiba beliau tidak sadar, lalu sadar kembali seraya mengisyaratkan tangannya dan berkata, tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun. Beliau melakukan seperti itu berkali-kali, maka saya bertanya, wahai ayah, apa maksudmu? Jawab beliau, sesungguhnya syaitan berdiri di depanku, mencengkramku dengan ujung-ujung jarinya seraya berkata, hai Ahmad, menurutlah kepadaku. Tapi aku katakan kepadanya, tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun, tidak sampai aku mati sekalipun. Saya katakan bahwa saya sendiri pernah mendengar guru kami, maksudnya ini Imam Qurtubi berkata, itu riwayat tentang anaknya Imam Ahmad. Al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi di benteng Iskandaria nama kota di Mesir. Dia berkata, aku telah menyaksikan kematian saudara guru kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordova. Ketika dia menghadapi maut dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia menolak, mengatakan tidak. Ketika dia sadar kami ceritakan hal tersebut kepadanya, maka dia menjelaskan ada 2 syaitan datang kepadaku dari arah kanan dan dari arah kiri. Satu di antaranya mengatakan matilah dalam agama Yahudi, dan karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Yang lain mengatakan matilah dalam keadaan agama Nasrani, dan Nasrani adalah agama yang terbaik. Maka aku katakan kepada keduanya, tidak. Kalian berdua mengatakan seperti itu kepadaku, padahal aku telah menulis dengan tanganku dalam kitab At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Nabi SAW, sesungguhnya syaitan akan datang kepada salah seorang dari kalian ketika dia akan meninggal dunia, lalu dia katakan matilah dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Nasrani. Jadi ucapanku tadi adalah jawaban kepada kedua syaitan tersebut, bukan kepada kalian. Tentu sudah kita jelaskan dari riwayat ini ya. Ada footnote nomor 1, hadis ini lebih cenderung dikatakan tidak sahih dari Nabi SAW. Tapi berhubungan dengan masalah kisah sebelumnya, kisah tentang Abul Abbas dan kisah yang sebelumnya lagi, Ahmad bin Hanbal pada saat mau meninggal, ini kisah dinukil. Bisa saja terjadi. Ya. Bisa saja terjadi memang pada saat mau meninggal, seseorang dibisikkan tentang agama Nasrani atau dibisikkan tentang agama Yahudi. Bisa terjadi. Sebagaimana tadi saya kasih contoh, kalau kita sekarang masih hidup, kita jalan, kita lihat ada orang Yahudi misalnya kaya raya, atau orang Nasrani bahagia, tersenyum pada saat keluar dari gerejanya di hari Minggu misalnya, atau hari Ahad, maka kita dicenderungkan oleh syaitan untuk menganggap itu ada kebenaran. Ya, atau statement diucapkan oleh seorang Nasrani, ya, seperti misalnya sekarang banyak pendeta yang mengatakan, kan kita sama tujuannya menyembah satu Tuhan, ya sudahlah, masing-masing semuanya benar, semua juga masuk surga. Maka bisa saja orang Muslim terpengaruh dengan bisikan itu. Padahal sebenarnya Allah mengatakan tidak seperti itu. Allah jelas-jelas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Enggak ada keraguan dengan masalah itu. Makanya mereka diperangi oleh Nabi SAW. Ya, ketiga suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, diajak masuk Islam. Mereka nolak, dibiarkan. Tapi mereka begitu mengkhianat, diusir. Kemudian Nabi SAW serang lagi mereka di Khaybar. Ada histori. Kenapa Nabi SAW serang mereka kalau mereka dianggap ahli surga? Bahkan di perang Khaybar Nabi sempat bertanya, hai Yahudi, jawab jujur, saya mau tanya. Kata mereka, iya, silakan. Gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Maka kata orang Yahudi, kami akan masuk ke neraka duluan, lalu diganti oleh kalian kaum muslimin. Kata Nabi SAW, kalian dusta. Kami tidak akan menggantikan kalian selamanya. Artinya Yahudi jelas masuk neraka. Dan itu hadis Bukhari. Mereka tahu itu. Gitu kan? Kemudian Nasrani juga begitu. Allah mengatakan dalam banyak ayat Quran diantaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dalam surah Al-Maidah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan Trinitas. Gitu kan? Juga ayat dalam surah Bayyinah menggabungkan keduanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut.
Jadi nggak ada keraguan tentang kekafiran mereka. Kalau mereka itu salah, dan tidak mungkin Yahudi Nasrani masuk surga dalam keyakinan seorang Muslim. Sebagaimana mereka juga yakin mereka masuk surga dan kita tidak akan masuk surga. Dalam pandangan mereka kita ini kafir. Padahal sebenarnya kita dalam keadaan benar ya. Kata beliau di sini, saya katakan peristiwa-peristiwa seperti itu, yakni jawaban ditujukan kepada syaitan, bukan kepada orang yang mentalkin syahadat. Banyak kita dengar dari orang-orang soleh. Sementara itu saya telah membuka-buka kitab Abu Isa Tirmidzi dan saya pun telah mendengar seluruh isinya. Meski demikian saya tidak menemukan cerita seperti itu di sana. Barangkali ada naskah lain, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Artinya Imam Qurtubi pun coba menelusuri riwayat Tirmidzi yang disebutkan tadi, ternyata tidak ditemukan dalam sunannya. Ya. Saya telah mendengar sebagian isi dan banyak diantaranya yang ada padaku, namun demikian saya juga tidak menemukan cerita seperti itu di dalamnya. Dan barangkali juga cerita seperti itu ada pada naskah-naskah lain, wallahu alam. Sedang menurut riwayat Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak dan Sufyan dari Laits, dari Mujahid, dia berkata, tidak seorang pun yang akan mati melainkan teman-teman sepergaulannya yang biasa bergaul dengannya tampil di hadapannya. Jika dia tukang main atau senang berfoya-foya, maka yang datang adalah semisalnya, dan apabila ahli zikir, maka datang pun ahli zikir pula. Ini juga tentu adalah riwayat yang lemah dinukil daripada Ibnu Mubarak. Ya. Tetapi ini adalah kisah, perkataan yang dikatakan kemungkinan orang kalau mau meninggal akan seperti ini keadaannya. Ya. Dan tentu kalau Bapak Ibu bertanya, lalu kenapa Ustaz di buku ini dinukil? Padahal sebenarnya banyak riwayat yang lemah. Ya memang saya sudah bilang tadi sebelumnya jawabannya. Sebagian ulama memang menukil apapun yang dinukil di tengah-tengah masyarakat, sahih atau lemah. Nanti kemudian ditelusuri kembali. Tujuannya adalah kalau kita dapat riwayat lemah seperti ini, kita jadi tahu kalau satu waktu ada orang cerita, itu lemah loh sebenarnya, karena seperti ini dan seperti ini. Kita jelaskan. Kalau riwayat yang sahih kita mengatakan itu benar karena kita ini disebutkan ulama dalam buku ini dan buku itu. Jadi kita jadi punya landasan. Tapi tentu saya sudah bilang juga Bapak Ibu sekalian, tidak salah dan benar kalau syaitan akan datang dan mewaswasi manusia pada saat dia meninggal sebagaimana diwaswas pada saat dia masih hidup. Seorang ahli ibadah di Basra atau di Irak, Ar-Rabi ibn Sabira bin Ma'bad Al-Juhani mencontohkan kejadian yang dilihatnya. Saya pernah menghadiri beberapa orang yang akan mati di Syam. Antara lain ada seseorang dikatakan kepadanya, hai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Tapi jawabnya malah, minumlah dan tuangkan lagi untukku. Dan seorang lagi di Al-Ahwaz ketika ditalqin dia mengatakan, dah, yazida, dawazida. Maksudnya adalah 10, 11 atau 12. Rupanya dia seorang pegawai kantor yang sering disibukkan oleh hitungan dan anggaran. Demikian tafsirannya sebagaimana dinyatakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Ya. Kalau ini yang dimaksudkan adalah orang kalau terbiasa pada saat hidup melakukan satu perbuatan, biasanya mungkin karena bingungnya menghadapi kematian, maka dia teralihkan dengan kebiasaan itu. Nah, itu yang ada. Maka karena bingungnya, maka dia melakukan atau mengucapkan apa yang paling sering dia ucapkan. Itu bisa terjadi. Kalau dia ahli zikir, ahli Al-Quran, dia bisa mengulangi ayat Al-Qurannya. Kalau dia adalah orang yang suka seperti ini disebutkan, maka akan seperti itu keadaannya. Tapi ini adalah bisa saja dikatakan oleh beliau di sini adalah kebiasaan orang menyebutkan itu. Walaupun ada waswas syaitan, bukan tidak ada. Bisa jadi juga, kata sebagian ulama, orang memang pada saat lihat malaikat maut karena takutnya, maka dia bingung, dia pun melakukan perbuatan yang paling buruk yang biasa dia kerjakan kalau dia orang buruk. Misal dia terbiasa minum khamr, gitu kan. Maka karena takutnya malaikat maut akan mencabut ruhnya, maka dia pun mengucapkan kalimat tuangkanlah untukku. Karena ketakutan dia, maka dia mengucapkan itu. Ar-Rabi menambahkan lagi kejadian lain. Kali ini adalah orang Basra. Ketika ditalqin dia justru menyenandungkan puisi, hai siapa itu wanita yang suatu hari berkata sambil kelelahan terbata-bata,
manakah jalan ke pemandian Minjab? Ya, jadi ini nama tempat Minjab itu. Artinya dia waktu hidup orang ini, dia selalu kalau mau pergi ke tempat permandian, di zaman dulu di rumah orang tidak ada kamar mandi. Jadi ada tempat mandi umum. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri, gitu kan. Dari zaman dulu begitu. Maka orang kalau mau mandi, dia datang ke sana dia bayar. Nanti laki-laki mandinya rame-rame kayak kolam berenang gitu ya. Tapi berendam nanti dia mandi di situ. Perempuan juga begitu. Nah, orang ini kata sebagian ulama menanggapi kisah ini, waktu dia mau meninggal dia ucapin syair hai wanita di manakah tempat pemandian itu. Dia kemungkinan memang pada saat sering kalau mau ke tempat mandi, kalau ada perempuan dia sering godain, ya. Maka karena bingungnya hadapi kematian dia ucapkan itu. Bukan mustahil ya. Peristiwa ini dijelaskan penafsirannya oleh Al-Faqih Abu Muhammad Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman bin Al-Hasan An-Najjad. Bahwa laki-laki itu pernah dimintai petunjuk oleh seorang wanita untuk jalan menuju ke pemandian. Tapi dia menunjukkan jalan menuju ke rumahnya. Akhirnya peristiwa itu diucapkan saat menghadapi maut. Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya juga Al-Aqibah ya, juga menjelaskan untaian kata-kata laki-laki tadi memiliki latar belakang tersendiri. Mulanya seorang laki-laki itu berdiri di depan rumahnya. Pintu rumahnya mirip dengan pintu pemandian. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita yang elok dipandang. Wanita itu mengatakan, mana jalan ke pemandian Minjab? Ini pemandian Minjab, jawab laki-laki itu sambil menunjuk ke arah rumahnya sendiri. Maka wanita itu masuk ke dalam rumahnya, lalu laki-laki itu ikut mengiringinya dari belakang. Ketika menyadari bahwa dia bersama laki-laki itu dalam sebuah rumah dan yang ternyata bukan pemandian, maka tahu bahwa lelaki itu telah menipunya. Akhirnya sang wanita pura-pura gembira dan senang berkumpul berduaan atau khalwat di tempat sepi dalam rumah tersebut. Wanita itu mengatakan, alangkah baiknya kalau ada sesuatu yang bisa kita nikmati bersama, maka senanglah hati kita. Saat itu juga aku datangkan kepadamu apa yang kamu suka dan inginkan, kata laki-laki itu. Lalu dia pun keluar meninggalkan wanita itu dalam rumah tanpa menguncinya terlebih dahulu. Sejenak kemudian dia datang membawa apa-apa yang diperlukan. Ketika masuk ke rumahnya ternyata wanita yang dikelabuinya tadi sudah pergi tanpa bekas. Sehingga kebingungan dan selalu menyebut-nyebutnya. Dia menyesali hilangnya wanita itu. Dia berjalan mondar-mandir di jalan-jalan dan di lorong-lorong sambil menyenandungkan kata-kata puitis di atas tadi. Tiba-tiba ada seorang wanita menjawab dari jendela sebelah rumah, ketika kamu mendapatkannya, ketika tidak ketat kamu menjaganya, di rumahmu yang kokoh perkasa atau kamu kunci rapat-rapat pintunya. Mendengarkan jawaban tersebut, laki-laki itu semakin bingung dan bergejolak perasaannya. Begitulah kelakuannya setiap hari hingga akhirnya mengalami nasib seperti yang diceritakan tersebut di atas. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bencana dan kebinasaan. Artinya dari kisah ini, ya, tentu kita tidak boleh menganggap teman-teman sekalian apa yang dinukil di buku para ulama kok kisahnya ada yang seperti ini ya. Bagi para ulama teman-teman sekalian, walaupun kisah itu sederhana atau ada kejadian kecil, ya, itu bagi mereka besar, diambil sebagai sebuah pelajaran dari situ. Dan kenapa kok begitu banyak ulama tanggapi, lebih dari 3 orang menanggapi kisah ini. Padahal kisah tentang seseorang yang mau meninggal mengucapkan puisi. Mungkin kalau kita meninggal, ada orang tetangga misalnya meninggal, lalu dia mengucapkan kalimat apa saja. Misal, antarkan saya ke Sudirman misalnya. Misal contoh dia ucapin itu. Mungkin bagi kita ini orang sudah mau meninggal, tidak sadar, sudahlah. Bagi kita itu biasa ya. Tapi bagi para ulama itu dirincikan, apa sebabnya? Dia kan mau mati. Kok dia ucapin itu? Mulailah dirincikan oleh mereka, siapa tahu ada ilmu dan pelajaran bisa diambil. Nah, seperti itulah. Makanya kalau dinukil kisah-kisah seperti ini sampai mereka tanggapin begitu panjang lebar gara-gara ini. Ya, dan ini menandakan yang kita simpulkan benang merahnya adalah kebiasaan seseorang semasa hidup akan membawa dia kepada penutupan hidupnya. Kalau itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih. Siapa yang terbiasa dengan satu kegiatan, maka Allah akan tutup hidupnya dengan kebiasaan itu. Jadi kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, diketahui dari akhir hidupnya. Seminggu sebelum dia meninggal, apa yang biasa dia kerjakan? Kalau dia rutin ke masjid misalnya, maka berarti itu husnul khatimah. Walaupun dia mati ditabrak kereta api hancur, walaupun dia pulang ke rumah kebakaran dalam rumahnya, ditemukan luka bakar semua di tubuhnya. Tapi sebelum dia melalui proses kematian tersebut, dia sholat. Maka berarti husnul khatimah. Kalau ada orang
ke diskotik, mabuk-mabukan segala macam. Kemudian dia lagi masuk ke kamar hotel bintang 5, meninggal di atas ranjang dalam kondisi pakai baju piyama yang bagus segala macam. Itu tetap su'ul khatimah. Karena beberapa hari sebelumnya memang dia dasarnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Itu cara mengetahui dalam hadis yang sahih disebutkan itu. Ya. Jadi bisa jadi memang kisah-kisah seperti ini ada benarnya pada saat memang dia tadinya menyesali satu perbuatan dosa dan dia terus mengejar. Kesannya kan laki-laki ini terus menyesali, kenapa dulu saya nggak berzina ya. Maka dia terus mengenang itu, coba seandainya. Ini tentu seseorang di antara kita bisa rasakan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang mau melakukan satu perbuatan dosa dan kita tidak menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran, umumnya misalnya masalah perzinahan, lalu luput dari kita, ya, tidak jadi mungkin karena apalah ya, maka sering kali syaitan besar-besarkan itu. Coba seandainya dulu ya saya lakukan, coba seandainya saya lakukan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu harus tahu satu hal ya, kalau ada dosa yang luput dari kita tidak sempat kita kerjakan, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau kita sempat lakukan, maka akan ada konsekuensi hukum. Misal, saya dulu waktu SMA suka sama seseorang. Coba dulu saya berzina sama dia ya. Walaupun sekarang saya tidak menikah dengan dia. Syaitan bisikan. Dan dibuat dia menghayal. Syaitan suka membuat dia manusia menghayal. Maka lawan dengan kalimat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya tidak berzina. Karena kalau kita lakukan, maka akan ada konsekuensi hukum. Ada. Jadi dosa-dosa yang luput tidak sempat kita lakukan itu bentuk kasih sayang Allah. Bersyukurlah teman-teman sekalian. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita paksakan diri dalam ketaatan kepada Allah, itu hanya akan menambah ketenangan jiwa, hanya akan mendatangkan kepekaan terhadap hukum-hukum Allah. Dinukil dari Umar radhiyallahu anhu, beliau saking pekahnya setiap hari mana perintah Allah kerjain, mana yang bukan dijauhi. Saking pekahnya sampai dia peka dalam segala hal berhubungan dengan hukum-hukum Allah. Satu waktu dia pernah lagi membagi-bagi minyak zaitun kepada masyarakatnya. Umar bin Khattab beli dari Baitul Mal, berkendi-kendi banyak, satu Madinah dibagiin. Lalu dipindahin, diwadain ke kendi-kendi kecil. Umar bin Khattab sendiri yang bagiin. Ada beberapa pegawainya bantu. Dipindahin, kasih, bagiin seluruh masyarakat dapat. Gitu kan. Kendi besar, tempat induknya minyak itu kan minyak tidak semuanya bisa tertumpah. Pasti ada tinggal di dalam kan. Rupanya yang sudah dianggap sudah tidak ada, tinggal tetesan sedikit ditaruh di sebelahnya Umar. Di situ ada anaknya Umar masih kecil, belum balik. Rupanya anak kecil ini Umar tidak tahu. Dia masukin tangannya ke kendi itu, dikorek-korekin minyaknya, ditaruh di rambutnya. Jadi saking banyaknya kendi rambutnya penuh dengan minyak. Gitu kan. Dan memang minyak itu zaman dulu ada memang perintah dalam agama untuk meminyaki rambut ya. Tapi minyak rambutnya seperti misalnya hadis tentang sholat Jumat. Siapa yang hari Jumat mandi dengan mandi junub, kemudian dia pakai baju terbaiknya, kemudian dia pakaikan minyak di rambutnya supaya mudah disisir. Ya kalau kita mungkin sekarang sudah kepada sampo dan conditioner ya. Tapi zaman dulu orang pakai minyak zaitun, jadi rambutnya tuh kalau disisir rapi gitu ya. Rupanya anak ini selain dia penuhin rambutnya, mukanya semua dikasih gitu. Minyak zaitun ini kalau taruh di muka mengkilat. Waktu sudah selesai gitu kan, Umar dari bagian semua radhiyallahu anhu, dia mau ajak anaknya pulang. Begitu dia balik, dia bilang, apa yang membuatmu jadi bersih begini? Kok jadi bagus nih? Dia bilang, ayah tadi saya cuil-cuil sisa minyak itu. Kan kita pikir ini sisa ya. Apa kata Umar? Ketahuilah wahai anakku, semua anak muslim berharap buat seperti itu. Karena memang minyak zaitun bagus, mahal gitu kan. Dan Umar bin Khattab bagiin kepada masyarakat Madinah tadinya muslimin supaya mereka pakai. Dipakai untuk menggoreng, dipakai untuk rambutnya, dipakai untuk badannya, terserah bebas pakai apa saja gitu. Anak-anak muslim seperti kamu berharap bisa lakukan seperti kamu, tapi karena kau anaknya Amir Mukminin, kau anaknya raja, jadi anak-anak yang lain cuma bisa tonton kamu. Dan itu bukan punya kita, nggak boleh kamu pakai. Saya belum bagi jatah buat kita, nggak ada itu untuk umat. Maka apa yang terjadi? Umar panggil tukang cukur suruh gundul anaknya. Ya. Karena rambut anaknya kena minyak syubhat. Kan jadi pekah ya. Hati-hati sekali, nggak mau sembarangan.
Dalam kisah lain, Umar bin Khattab pernah dikirimkan oleh Amr bin As satu gunduhan besar misk, wangi-wangian tapi seperti batu besar gitu ya. Zaman dulu begitu. Entah bagaimana mereka buat, tapi yang jelas itu nanti diambil, dipecahin, dihancurin jadi serbuk. Nanti serbuk itu dikasih air, digolesin di badan. Ya, mungkin kalau sekarang kita sudah pakai spray semua ya. Zaman dulu seperti itu. Maka Umar bin Khattab waktu datang itu wangi sekali. Di rumahnya besar. Kata Umar, dia sama istrinya sambil dia bercanda. Saya mau bagiin kepada muslimin nih. Kalau seandainya di Madinah ada yang kamu kenal perempuan mau berbuat baik. Karena ini kerjanya perempuan nih. Pecahin, tumbukin, itu ditaruh di wadah-wadah kecil. Itu bukan kerjanya laki-laki. Kalau ada perempuan yang mau berbuat baik ini, cari pahala di sisi Allah, maka lakukanlah, kita bagiin kepada masyarakat. Kata istri Umar, saya siap. Gak usah cari orang lain, biar saya saja. Kata Umar, baik, lakukanlah. Maka istrinya Umar sibuk tuh. Pecah-pecahin, tumbuk-tumbukin, taruh di wadah, bagi-bagiin kepada semua orang gitu. Malam hari Umar setelah selesai urusan pemerintahan segala macam, pulang ke rumah, kumpul seperti orang kumpul sama istrinya. Begitu Umar dekat, istrinya wangi. Gitu. Kata Umar, dari mana wangimu ini? Dia bilang, tadi waktu saya pecah-pecahin tuh, kan banyak serbuknya di tangan. Ya? Daripada saya siram sama air dibuang, saya gosok di baju saya. Gosok di cadar saya, gosok di jilbab, gosok di badan. Kata Umar, istriku itu bukan punya kita. Itu punya muslimin. Maka sini saya bantu bersihin, dicuci sama Umar. Umar cuci baju istrinya juga cuci bajunya. Sama-sama hilangin. Badannya digosokin juga sama Umar, bersih. Dicium, masih wangi. Umar ambil tanah, pakai tanah digosok. Sampai hilang baunya. Gara-gara takutnya jangan sampai itu tidak halal gitu loh. Begitu pekahnya. Kita kalau dekat dengan Allah, terus dalam ibadah, muncul kepekaan itu. Kita jadi tidak mau sembarangan. Dan kalau kita tinggalkan yang syubhat, maka yang haram lebih kita tinggalkan. Bapak Ibu kalau mau rajin kerjakan yang wajib, gampang. Kerjakan yang sunnah. Kejar yang sunnah. Wajib pasti kita penuhi itu. Kita kalau biasa puasa Senin Kamis, puasa sunnah, nanti puasa Ramadan jadi ringan, biasa aja. Karena sudah dikerjakan sunnahnya. Bapak Ibu sudah biasa sholat duha, sholat tahajud, tahiyat masjid. Maka sholat wajibnya jadi mudah. Otomatis. Biasa sedekah memudahkan kita zakat. Biasa umrah memudahkan kita haji. Maka kerjakan yang sunnah, yang wajib jadi dikerjakan. Gitu kan? Kita tinggalkan yang syubhat, ragu nih, enggak usah deh. Yang haram lebih jauh lagi. Otomatis. Tapi kalau kita buka pintu syubhat, halal atau enggak apa-apa deh. Maka haram terbuka udah. Otomatis seperti itu. Nah kedekatan kepada Allah SWT dengan kepekaan. Kita jadi hati-hati sekali. Umar bin Khattab itu lalu sampai kalau tidur Bapak Ibu sekalian malam, dia taruh ember air di sebelah ranjangnya. Kesentuh air tangannya bangun dia. Udah enggak tidur lagi sampai pagi, sholat tahajud. Memang surga dihiasi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia ini. Sebagaimana saya tekankan tadi. Tapi muncul itu kepekaan. Sekali kita buka pintu lalai, kita jadi lalai terus loh. Hati-hati. Sekali buka pintu, nggak apa-apa deh, kan cuma makruh. Ya udah haram terbuka tuh. Makruh memang betul tidak berdosa, tapi kan dilarang. Nah itu, meninggalkan dapat pahala. Kalau kita buka pintu itu berarti haram akan mudah nanti. Ini jadi masalah buat kita ini. Karena terjerumus pada yang haram atau kelalaian, untuk kembali kepada kebenaran butuh jiwa yang besar, butuh pendongkrak, ya, supaya kita bisa kembali kepada sesuatu yang baik.